Dalam Islam sebenarnya itu tidak ada bahasan yang memastikan bahwa musik ini haram. Yang ada adalah ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang tidak membolehkan. Tapi musiknya sendiri itu sifatnya umum. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang pernah salah paham. Kesalahpahaman itu jadi mirip seperti kita hari ini. Ada banyak kesalahpahaman di antara kita yang coba ingin saya luruskan. Semoga itu bisa diterima dengan baik dan tidak disalahartikan. Karena begini, belakangan ini viral video sekelompok santri menutup telinga mereka masing-masing gara-gara di tempat tersebut ada suara musiknya, ada lagunya gitu. Ketika video ini sampai di banyak grup WhatsApp yang saya ikuti, saya nggak berkomentar apa-apa. Dan bahkan sampai kemarin saya menahan diri untuk nggak bikin konten soal itu. Karena ya biarin aja lah gitu ya. Tapi ternyata perdebatan ini melebar kemana-mana. Sampai staf sus presiden Dias Hendro Priyono memposting di akun Instagramnya. Dan bahkan menyatukan dengan video orang Arab joget-joget sambil nikmati musik. Disatukan gitu dengan video santri yang lagi nutup telinga. Saya nggak ngerti apa maksud yang sebenarnya. Cuma dalam tafsiran saya, itu kan sepertinya Dias ini ingin bertanya, kenapa anak-anak kita sampai dididik untuk menutup telinga ketika ada suara musik, sementara orang-orang Arab sendiri ini bisa joget-joget dan bisa menikmati musik. Nampaknya itu pesan yang ingin disampaikan. Nah, pesan selanjutnya yang dia tulis dalam caption, dia menyalahkan. Ini adalah pendidikan yang salah terhadap anak-anak, kata Dias. Ini yang ingin saya coba luruskan, karena setelah itu ternyata ada banyak orang yang setuju dengan Dias Hendro Priyono, lalu kemudian diisukan ini adalah kelompok radikal, kelompok teroris, kelompok aliran yang salah gitu, anti pemerintah dan seterusnya. Ini coba saya luruskan, karena faktanya adalah di Indonesia itu ada ratusan pesantren penghafal Al-Quran, khusus penghafal Al-Quran, yang menerapkan sistem yang semacam ini. Santrinya ribuan gitu, tersebar di banyak daerah di Pulau Jawa ini. Dan mereka tidak terlibat atau terikat dengan kelompok radikal, tidak sama sekali. Mereka adalah kelompok NU, mereka adalah orang-orang yang pernah didatangi, dikunjungi oleh Presiden Jokowi, pernah dikasih santrinya, pernah dikasih sepeda juga sama Pak Jokowi gitu. Jadi tidak ada hubungannya sama radikal sama sekali gitu. Ini hanya soal sistem penerapan cara belajar mengajar di sebuah pesantren. Mungkin Mas Dias ini nggak paham atau nggak tahu soal aneka pesantren yang ada di Indonesia. Itu permasalahannya sehingga kemudian terjadi salah paham. Tapi karena ini kemudian terlanjur menjadi pembicaraan publik, seolah-olah ini adalah kelompok radikal, saya merasa punya tanggung jawab untuk menjelaskan gitu. Karena apa? Karena sekali lagi mereka tidak ada hubungannya sama kelompok radikal. Coba bayangkan deh, mana ada kelompok radikal yang mau ikut aturan pemerintah. Nah mereka ini, pesantren mereka mengutus santri-santrinya untuk datang ke program, ke tempat vaksinasi. Itu kan artinya apa? Mereka menuruti, ikut instruksi pemerintah. Makanya mereka kirimkan santrinya gitu ke tempat itu untuk divaksin. Itu kan taat aturan gitu. Bagian mananya kemudian mereka disebut sebagai kelompok radikal. Selain itu, yang mereka tutup itu kan telinga mereka sendiri, bukan telinga orang lain gitu ya. Telinga mereka sendiri. Dan mereka tidak memaksa orang untuk ikut dengan cara mereka, enggak gitu. Gurunya juga cuma memvideokan gitu. Memang sih ada orang yang menanyakan dan mempermasalahkan, mengusulkan, kenapa gurunya memvideokan? Kenapa enggak datang ke panitia dan meminta agar musik itu dihentikan supaya santri-santri ini tidak sampai nutup telinga, katanya. Ada banyak komentar yang semacam itu. Itu logis sih, masuk akal untuk dilakukan. Tapi bukankah kalau itu dilakukan jadi seperti contoh intoleran? Iya kan gitu ya, memaksakan kepentingan sendiri untuk diterapkan secara umum. Itu kan faktanya gitu. Nah, anak-anak ini, santri-santri ini enggak gitu. Mereka menghormati musik itu, membiarkan musik itu tetap jalan, tetap ada untuk dinikmati oleh orang lain. Nah, mereka yang tidak bisa menikmati ini ya tutup telinga. Itu faktanya gitu. Itu faktanya. Jadi, bukankah ini adalah contoh sebuah toleransi yang sesungguhnya? Membiarkan orang tetap mendengarkan musik, nah mereka nutup telinga mereka masing-masing. Untuk tujuan supaya hafalan mereka tidak terganggu, supaya fokus mereka tidak terganggu. Nah, sistem ini, sistem pembelajaran yang semacam ini, itu terjadi di banyak pesantren. Saya tahu karena saya pernah berada di
kelompok mereka di tempat-tempat mereka gitu. Saya pernah mengajar di tempat pesantren hafiz Quran, pernah gitu. Nah, kalau ada pertanyaan, kenapa gurunya nggak ikut tutup telinga? Nah, ini juga menarik gitu. Karena gurunya itu bisa dua kemungkinan. Pertama, gurunya sudah hafal Quran, sehingga kalau orang hafal Quran itu ya sudah bisa mendengar hal-hal lain, sehingga fokusnya sudah komplit di sana. Jadi ada kelonggaran untuk mendengarkan musik dan lain-lain gitu ya. Ya karena sudah hafal. Kalau santri-santri ini belum hafal, konsentrasinya belum utuh gitu, hafalannya belum penuh. Jadinya mereka tidak bisa terdistraksi oleh suara-suara musik. Atau kemungkinan kedua, guru-gurunya bisa jadi nggak hafal Quran. Jadi mereka memang orang guru-guru yang membimbing anak-anak untuk hafal Quran, tapi gurunya sendiri nggak hafal Quran. Bisa jadi gitu. Karena saya juga pernah di lingkungan yang semacam itu. Saya bukan orang yang hafal Quran, cuma hafal juz ammah yang terakhir itu, yang surat-surat pendek itu gitu ya. Tapi saya pernah mengajar santri di tahfidz Quran. Tugasnya adalah ya memeriksa santri, hafalan santri gitu. Setiap hari mereka akan store. Ya caranya saya baca Quran. Nah kalau guru-guru yang sudah hafal nggak perlu ngeliat Quran gitu. Mereka cuma dengerin, ya sudah akan dicocokkan gitu. Itu yang terjadi. Jadi bagi saya kesimpulan bahwa ini kelompok radikal, salah pendidikan dan seterusnya, itu sebuah label-label yang berlebihan dan nampaknya kurang referensi gitu. Karena ya memang sih, ngelihat santri yang sampai tutup telinga itu agak gimana ya, agak berlebihan atau lebay lah. Saya setuju dengan itu. Cuma, ya itu kepentingan mereka gitu. Itu cara mereka untuk mempertahankan hafalannya, dan itu sistem yang ada di pondok mereka. Ya gimana dong? Ya biarin aja gitu. Memang sih sebenarnya ada cara yang lebih elegan sebenarnya. Ada pesantren itu yang modern dan tradisional. Ada dua tipe gitu ya. Nah, kalau kelompok yang modern, biasanya mereka akan punya headset, punya HP, dan punya surat-surat, punya ayat-ayat Quran yang ada dalam HP-nya. Sehingga ketika mereka keluar, ketika berpapasan dengan banyak orang, dengan suara-suara yang berisik begitu, mereka kalau nggak mau terganggu, mereka akan pasang headset di telinga mereka. Itu kelompok pesantren modern. Nah, saya nggak tahu kelompok pesantren yang kemarin viral ini, apakah mereka ini mungkin kelompok tradisional, mungkin juga mereka nggak sempat untuk ambil gadgetnya masing-masing, sehingga yang terjadi ya sudah, adanya tangan, ya tanganlah yang mereka tutupi gitu kepada telinganya gitu. Dan ini sekali lagi tidak ada hubungannya sama sekali dengan agama atau ajaran tertentu, nggak ada gitu. Karena ini ajaran pesantren, ini aturan pesantren, dan aturan pesantren itu bisa berbeda dengan aturan agama. Nah ini ada contohnya saya gitu. Jadi dulu ketika saya jadi santri, itu ada teman saya bertanya, kenapa di pesantren ini semua santri diwajibkan untuk sholat jamaah, sholat bersama-sama di dalam masjid? Padahal menurut agama Islam, kata santri ini gitu ya, ini nggak ada tuntunannya, nggak ada kewajiban bagi kita sebagai muslim untuk wajib sholat jamaah di masjid. Karena sholat jamaahnya sendiri, bersama-samanya sendiri, itu bukan sebuah kewajiban, itu sunnah. Apalagi ini di pesantren diwajibkan untuk datang ke masjid. Padahal sholat jamaah itu bisa dilakukan di kamar, di sekolah, di semua tempat katanya. Yang penting suci, kata santri itu ya. Lalu kemudian kiai saya menjawab, udah almarhum sekarang begitu, tapi saya masih ingat sekali gitu. Beliau bilang begini, itu bedanya antara aturan agama Islam dengan aturan pesantren. Kata Kiai. Kalau dalam agama Islam, ya memang aturannya seperti itu. Sholat jamaah itu sunnah, nggak harus ke masjid. Tapi di dalam pesantren ini, aturannya saya yang bikin. Maka saya mewajibkan semua santri, semua yang ada di dalam pesantren ini untuk datang ke masjid, untuk sholat jamaah di masjid. Itu aturannya. Bahwa kalian ada di luar sana, ketika kalian berada di luar, ya nggak ada aturan pesantren di sana gitu. Silahkan kalian dengan aturan kalian masing-masing, dengan aturan agama kalian. Mau ke masjid ya silahkan, enggak ya nggak apa-apa. Mau sholat jamaah di rumah juga nggak apa-apa, silahkan, kata Pak Kiai. Tapi di pesantren, Anda harus ikut dengan aturan pesantren. Itu sama seperti pernikahan. Menikah menurut agama itu cukup dengan akad nikah gitu, disaksikan dengan penghulu, dengan wali, ya sudah cukup. Ada saksi-saksi cukup. Tapi karena Anda berada di Indonesia, maka Anda harus datang ke KUA, mendaftar, bikin buku nikah. Itu aturannya, itu aturan negara yang harus kita ikuti. Nah sama nih, sama seperti santri-santri yang menutup telinga tadi gitu. Mereka terikat dengan aturan di dalam pesantren yang tidak membolehkan mendengarkan suara musik.
Itu faktanya, dan ada banyak santri yang semacam ini, dan sekali lagi mereka tidak terikat dengan kelompok-kelompok radikal dan tidak otomatis menjadi kelompok radikal. Enggak, karena mereka orang-orang yang loyal terhadap pemerintah, ya buktinya mereka mau divaksin, mereka mau kirimkan santrinya ke tempat vaksinasi, itu faktanya. Tapi kalau kemudian ada orang bertanya, kenapa sampai harus menghafalin Quran? Apa gunanya dan seterusnya? Sebenarnya itu setiap orang punya alasan masing-masing gitu. Ada banyak cara orang untuk menenangkan diri mereka masing-masing dan mencari kebahagiaan mereka sendiri-sendiri. Ada orang yang kalau kayak saya nggak punya uang, saya akan main game gitu untuk merefresh pikiran saya, atau nonton film untuk merefresh pikiran saya. Tapi ada orang lain juga suka dengerin lagu. Ada orang lain juga suka dengerin ayat Al-Quran. Beda-beda setiap orang gitu. Nah, toleransi yang sebenarnya adalah tidak mempermasalahkan atau mempertentangkan atau memaksa orang untuk sepakat dengan pemikiran kita sendiri. Itu yang salah. Makanya jangan sampai kita mempermasalahkan kenapa ada orang jalan-jalan ke luar negeri, ada jalan-jalan ke wisata, ngabis-ngabisin uang aja. Ya biarin aja lah gitu. Itu cara mereka untuk mencari kebahagiaan, cara mereka untuk merefresh dirinya. Biarin aja gitu. Kenapa disalahkan? Kenapa kita menyalahkan orang yang naik gunung misalkan? Kan ada tuh teman-teman. Ngapain naik gunung? Capek-capek, gak ada gunanya. Susah-susah bawa carrier berat-berat. Tapi ya itulah cara kita. Cara setiap orang bisa berbeda-beda dalam rangka mencari kebahagiaan, mencari ketenangan. Itu faktanya. Nah, tapi karena ini sudah menjadi pembicaraan di mana-mana dan melebar kemana-mana, dan kemudian perdebatannya mengarah kepada halal haramnya musik begitu ya. Saya ingin tambahkan juga. Jadi dalam Islam sebenarnya itu tidak ada bahasan yang memastikan bahwa musik ini haram. Yang ada adalah ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang tidak membolehkan. Tapi musiknya sendiri itu sifatnya umum, bukan haram, bukan halal, umum. Yang mengharamkan dan menghalalkan adalah itu cara kita. Selama cara kita mengekspresikan, menikmatinya itu biasa saja, tidak mengganggu kewajiban kita, tetap fokus kepada kewajiban kita, tetap melaksanakan kewajiban kita, ya itu nggak apa-apa. Yang menjadi haram adalah kalau sampai kita lalai, sampai nggak menafkahi istri, nggak mau kerja, kemudian lupa dengan tanggung jawab gitu, nggak sholat, nggak mandi. Nah itu salah jadinya gitu. Itu sama seperti Abdul Somad lah. Ustadz Abdul Somad itu kan pernah mengatakan bahwa drama Korea itu haram gitu. Sebenarnya nggak haram kalau dramanya gitu. Yang haram itu kalau cara kita untuk menikmatinya itu salah atau berlebihan, sampai nggak tidur, sampai nggak kerja, melupakan tanggung jawab kepada keluarga, nggak mandi. Nah itu kemudian bisa tuh masuk haram. Tapi kalau kita menikmati sebatas kita menikmati sejam, 2 jam, 3 jam gitu ya, tidak mengganggu kewajiban atau hak-hak orang lain, hak keluarga kita, ya itu sah-sah saja sebagai sebuah hiburan.